Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi yang telah hadir di Latif YouTube. Kita melanjutkan yang kemarin. Eh, Kemarin adalah tentang posisinya Soeharto sebagai penindas. Nah, saat ini yang kita bicarakan adalah di mana posisi perebutan wilayah kepercayaan yang dimainkan oleh Soeharto oleh dua kekuatan, yaitu Sumitro dan juga Sumitro dan Pak Kokamtib waktu itu jabatannya Jenderal Sumitro, demikian juga dengan Ali Murtopo. Nah, kedua orang ini adalah pemilik kekuatan yang sangat dahsyat di masa itu, dan mereka masing-masing memiliki jalur untuk melakukan sebuah usaha. Selain itu juga Pak Kokamtib ini, Sumitro, dia orangnya sangat belak-belakan ngomong dan juga sangat fair dalam bicara. Selain itu Ali Murtopo yang ketika itu menjadi ASPRI, asisten pribadi, dan pangkatnya adalah Majen. Kedua orang ini saling tidak saling menyukai. Karena kenapa? Karena ketika itu Kabakin, kepala Badan Koordinasi Intelijen, yaitu Kabakin, Dr. Jenderal, lupa saya namanya, Juwono apa siapa, dia itu berkeluh kesah dengan Sumitro yang mengatakan Ali itu mengambil segala sesuatu. Ali Murtopo selalu melakukan sesuatu tanpa ada koordinasi dengan dia, hingga dia dianggap tidak ada. Nah, itulah yang membuat Sumitro juga agak miris melihatnya. Di sisi yang lain, Ali Murtopo juga ingin Pak orang paling dekat dengan Soeharto, bahkan ingin dianggap juga ingin menjadi seorang yang menjabat presiden. Kalau hal ini bisa kawan-kawan lihat di YouTube juga ada tentang hal ini, pembicaraan tentang Sumitro dan Ali Murtopo. Demikian juga tentang peranan masing-masing, atau bisa juga majalah Tempo tentang Ali Murtopo yang edisi khusus. Di sisi yang lain juga bahwa terlihat kedua orang ini saling bermain dalam kelembutan, yaitu di sisi intelijen. Nah, di sisi ini terlihat betapa Ali Murtopo memiliki pengaruh yang sangat besar ketika itu. Bahkan dia mengumpulkan orang-orang DITI, mantan DITI, dalam sebuah kelompok yang disebut dengan GUPI. Saya lupa apa panjangan GUPI itu. Kawan-kawan bisa lihat di buku di majalah Tempo tentang Ali Murtopo khusus. Nah, jadi di situ juga diperlihatkan bagaimana ternyata Ali Murtopo dan Hariman Siregar sangat dekat sekali hubungannya. Karena kenapa? Karena ketika pembicaraan dengan Peter Gonta dalam Impact, dia judulnya Impact, jadi wawancara Peter Gonta dengan Hariman Siregar, yang mengatakan bahwa ketika hal itu terjadi dan terjadi pembakaran dan juga penghancuran mobil-mobil, Hariman Siregar datang menanyakan, karena dia menyebutnya kelompok Islam. Kelompok Islam ini ya ini tadi orang-orang GUPI ini, orang yang dikumpulkan oleh Harmoko untuk membantu dia dalam melakukan sebuah pergerakan lah, apapun bentuknya. Nah, GUPI ini ketika malari itu berlangsung, dia ada di tempat. GUPI ini mendukung Hariman Siregar dengan ratusan orang untuk mengikuti aksi tersebut. Nah, Hariman Siregar mengatakan bahwa ini adalah bagian orang Islam yang tersingkirkan. Tapi yang kita lihat, kalau kita lihat secara jujur, bahwa GUPI ini adalah kumpulan DITI yang dikumpulkan oleh Ali Murtopo, yang dilarang oleh beberapa kawannya agar tidak mengumpulkan kelompok-kelompok yang keras masa itu, tapi dia tetap mengumpulkan. Nah, GUPI ini juga terlibat dalam malari ternyata. Seperti Hariman bilang bahwa
orang-orang Gupi inilah yang membuang mobil ke kali, membakar dan juga bermacam-macam hal dengan kekerasan. Nah, di situ terlihat bahwa ada sebuah hubungan, terlepas dari simbiosis mutualis, terlepas dari apapun bentuknya. Dan Harimau Siregar berkata bahwa ketika sebelum ditangkap dia dan Lemur Topo mau pergi ke Medan, berarti memang ada kedekatan antara keduanya, karena Harimau Siregar diajak Lemur Topo untuk berkunjung satu tempat. Nah, di sini terlihat bahwa bahwa permainan itu memang, jadi mahasiswa ini yang malari ini adalah bagian dari proses untuk penyingkiran seseorang tokoh yang menjadi saingan dirinya ketika itu. Nah, inilah yang terjadi. Jadi terlihat betapa terlepas daripada dua permainan ini, mungkin Soeharto juga ada permainan lain, yaitu ingin menyingkirkan kedua orang ini untuk menjauhkan mereka dari dirinya, karena dia menganggap sudah aman dalam prospek menjadi seorang pemimpin ketika itu. Nah, jadi ketika peristiwa Malari itu, Gupi inilah yang membantu para mahasiswa yang mengikuti para mahasiswa yang ikut bergerak di dalam gerakan itu. Nah, akhirnya mereka membakar mobil, membakar toko, dan lain sebagainya. Nah, sementara itu Jenderal Sumitro adalah Pangkop Kamtib, yaitu Panglima Komando Penertiban, Panglima Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban. Jadi di sini terlihat bahwa dengan adanya peristiwa ini, Sumitro dilihat sebagai orang yang gagal dalam mengamankan ibu kota negara. Nah, di sini Soeharto melihat bahwa ini tidak bagus dan ini juga kurang bagus. Demikian juga ketika Sumitro memasuki area mahasiswa, dia juga memberikan pidato di gerakan mahasiswa itu, biar mahasiswa untuk tenang, lebih nyaman, lebih sopan dalam bergerak. Tapi pada kenyataannya Gupi ini terus beraksi. Jadi akhirnya yang terjadi adalah Malari sebagai tempat untuk bermainnya seorang intelijen dalam memastikan tersingkirnya saingan lawan politiknya. Ini sudah terlihat dalam pernyataan Hariman di Impact kemarin itu. Hariman saya kata bahwa ini dalam Impact yang diwawancara Peter Gonta. Dan juga bahwa Hariman Siregar mengatakan bahwa kelompok itu ketika itu ada tiga, itu mahasiswa Islam ini ternyata orang Gupi, orang yang dibikin oleh Harmoko. Tapi terlepas dari apapun, konsep yang dimunculkan oleh Hariman Siregar CS bagus menurut saya, karena menentang investasi yang hanya mengejar pertumbuhan. Nah, sementara konsep mahasiswa itu adalah pemerataan. Nah, tapi walau bagaimanapun mereka diterima Soeharto, dan juga ada beberapa keluarnya sebuah undang-undang, tapi nggak ada hasil juga, ternyata lebih mengutamakan para investor dari luar negeri. Nah, inilah yang terjadi. Jadi bahwa mahasiswa ketika itu, zamannya Hariman Siregar, Malari ini, Malapetaka 5 Januari 1974, ini menunjukkan bahwa Soeharto terlihat dalam lingkup permainan juga. Terlepas dari ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya, tapi saya menyatakan bahwa Soeharto ketika sudah nyaman, dia akan menyingkirkan orang-orang yang kepercayaannya dalam bentuk apapun, karena sudah waktunya bagi dia mengganti orang-orang yang lebih dia percayai lagi. Inilah yang terjadi pada masa itu. Jadi Pangkop Kamtib itu, Sumitro, dinyatakan diganti oleh Soeharto, diganti oleh Sudomo, dan ASPRI pun dibubarkan. Jadi dua orang, jadi sekali tepuk itu dua lalat
hilang dari permukaan. Jadi Malari ini adalah bagian dari proses persaingan politik antara Ali Murtopo dan Sumitro, Jenderal Sumitro. Nah, juga ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa adanya kedekatan Ahmad Yani dan Sumitro juga terlihat di masa itu, bahwa Ahmad Yani dan Sumitro sangat dekat dalam bercanda, dalam bergaul. Bahkan yang mengangkat Sumitro menjadi Pangdam Mula Warman adalah Ahmad Yani. Nah, di sini mungkin ada kedekatan antara Ahmad Yani dan Soeharto yang sangat marah kepada Ahmad Yani ketika ditangkap dengan pembelian ban dan pentil mobil itu, hingga ketangkap karena korupsi. Nah, disitulah, jadi memang nggak ada hubungan sih saat itu, tapi terlihatlah bahwa permainan mahasiswa yang di aransemen oleh Hardiman Siregar saat itu, bahwa tujuan utamanya adalah demonstrasi yang menghancurkan anti Jepang yang investasi besar-besaran di Indonesia dengan buruh yang murah, dan juga para mahasiswa tidak suka dengan para mahasiswa juga tidak suka dengan dengan investasi yang sangat besar, yaitu akhirnya meningkatkan pertumbuhan, dan pertumbuhan ini growth, jadi ekonomi growth. Jadi dia mementingkan. Nah, mahasiswa tidak suka dengan cara Indonesia yang melihat Amerika dan negara-negara pendonor IGGI mendukung proses growth ini lebih diutamakan daripada pemerataan. Nah, jadi tujuan dari Malari ini bagus untuk menyadarkan pemerintah agar tidak bermain dalam ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan, tapi harus melaksanakan pemerataan. Tapi terlepas dari apapun, kita terlihat bahwa Soeharto ketika itu tidak berpikir tentang bagaimana rakyat, tapi yang dia pikir bagaimana dia berkuasa dan bisa mengangkat sebagian kecil masyarakat Indonesia bisa merasakan ekonomi yang dia lakukan, bagi untuk dirinya dan keluarganya dan kelompoknya. Nah, ini terjadi kan, akhirnya growth, investasi diperbanyak, masyarakat juga tetap menderita dengan harga yang murah, buruh murah, segala macam. Nah, terlepas dari kualitas atau apapun, kualitas itu bisa berlangsung dalam proses pembelajaran ketika buruh bekerja. Tapi ternyata tetap tidak, buruh tetap di bawah harga, dan Soeharto bermain dalam tekanan-tekanan militer. Nah, inilah yang terjadi, bahwa Malari itu bagian dari perencanaan. Ini kalau saya bilang, kalau saya bisa memahami lewat bacaan, lewat pernyataan Hardiman Siregar di wawancara dengan Peter Gonta, bahwa itu terlihatlah bahwa bagaimana permainan Ali Murtopo lewat mahasiswa dengan dukungan yang diolah oleh Ali Murtopo lewat KUPI. Nah, selain itu Hardiman Siregar juga ingin pergi dengan Harmoko ketika itu sebelum ditangkapnya dia, yaitu ke Medan. Nah, disinilah yang terjadi, teman, bahwa dalam memanage program permainan Soeharto selalu memainkan orang untuk bersaing dengan kawannya sendiri, agar dia bisa mengganti orang tersebut lewat persaingan ini, konflik ini yang dimunculkan oleh dirinya sendiri. Saya meyakini bahwa ini mengganti peranan orang-orang yang sudah dia pastikan untuk digantikan. Karena bukan apa-apa, bagi Soeharto, dia pernah ada salah satu YouTube itu mengatakan bahwa temannya mengatakan bahwa politik saya adalah di ujung bayonet. Jadi itu jelas bahwa Soeharto memang bermain demi keamanan dia sendiri untuk berkuasa. Bisa kita lihat ketika pembunuhan PKI, kita bisa lihat yang dibunuh itu adalah orang-orang yang berkaitan dengan yang pernah menangkap Soeharto ketika dia jadi Pangdam Diponegoro, yaitu dalam korupsi kasus pentil dan ban. Jadi udah terlihat. Nah, di sisi yang lain juga bahwa
Soeharto dalam memainkan, dia selalu memainkan dengan mempercayai seseorang, nanti lama-lama akan dibuang, diadulah antara satu dengan yang lain, seperti itu. Nah inilah yang disebut dengan pembersihan diri oleh Soeharto, karena dia merasa bahwa orang ini udah mulai berbahaya bagi dirinya, karena ada beberapa di beberapa buku juga dan di beberapa YouTube juga dikatakan bahwa Ali Murtopo ini ingin menjadi seorang presiden, menjadi wakil presidennya Soeharto. Jadi dia bermain berbagai macam cara agar dia bisa dekat dengan Soeharto secara langsung. Nanti bila terjadi apa-apa dengan Soeharto, dia bisa menjadi seorang presiden. Tapi itu belum ada bukti, itu masih belum ada bukti otentik untuk pernyataan itu. Tapi saya bisa katakan bahwa ini bagian dari planning dia untuk mendekatkan diri lebih Soeharto, dan Soeharto lebih mempercayai dia daripada yang lain. Ini merupakan gaya politik, itu biasa. Nah tapi di sisi yang lain, inilah yang terjadi, bahwa mahasiswa masih tetap dikendalikan oleh permainan-permainan intrik para militer. Orang-orang militer yang punya kekuasaan, mempunyai wilayah dalam intelijen, dengan beberapa orang yang memiliki kekuasaan sebagai jenderal. Nah inilah yang terjadi. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ketika Hardiman Siregar mengatakan bahwa itu adalah orang Islam yang haknya diambil, tapi pada kenyataannya GUPI ini adalah orang-orang DITI yang dirawat oleh mantan orang DITI yang dirawat oleh Ali Murtopo untuk menjadi bagian dari proses dia untuk bergen dengan politik negara. Ini dalam politik ya, kita bicara dalam politik praktis, bahwa politik yang dilakukan Ali Murtopo ini mengumpulkan para agen-agen, para mantan-mantan orang DITI itu untuk tujuan dia biar memiliki kekuasaan, memiliki orang-orang untuk dia bisa ajak untuk melakukan sebuah aksi untuk bergen politik dalam posisi jabatan atau apapun. Ini yang terjadi. Nah disinilah yang kita lihat bahwa Malari itu tetap menjadi alat permainan dari sebuah permainan politik tingkat tinggi yang digunakan oleh Ali Murtopo demi menyingkirkan musuhnya, yaitu siapa? Jenderal Sumitro. Jadi inilah yang terjadi. Jadi memang permainan Ali Murtopo itu sangat cantik. Demikian juga dia dibantu oleh Yoga Sugama, yaitu mantan Kabakin dari tahun 80 sampai tahun selama Soeharto sampai tahun 89 atau 90 itu Yoga Sugama, lalu diganti lagi oleh yang lain. Nah inilah yang terjadi, bahwa permainan dalam tingkat tinggi selalu melibatkan masyarakat banyak untuk menekan lawan politiknya agar mengakui dirinya sebagai bagian dari elit politik. Ini sudah banyak hal terjadi. Kita bisa lihat beberapa hal lain-lainnya. Karena setelah tahun 80-an itu banyak yang terjadi hal seperti ini. Mereka membentuk orang-orang untuk melawan pemerintah, dianggap mereka pemberontak, dihukum mati, dan lain sebagainya. Nah ini merupakan cara untuk mereka, orang-orang dilihat oleh Soeharto sebagai yang memiliki kemampuan dalam bergerak untuk mengamankan dirinya, untuk menduduki jabatan-jabatan yang penting dalam posisi pemerintahan. Inilah yang terjadi pada masa itu. Jadi pada Malari ini kita terlihat bahwa Hardiman Siregar mengakui bahwa itu GUPI yang membakar mobil, yang menyemplungkan mobil Jepang ke dalam kali, lalu membakar beberapa tempat. Ini merupakan bagian dari strategi yang dilakukan untuk mengenyahkan lawan politik, yaitu Jenderal Sumitro. Jadi ketika itu terjadi, ini adalah konflik yang diciptakan elit yang memanfaatkan mahasiswa sebagai jalur yang netral. Jadi mahasiswa ini tetap sebagai alat
untuk melaksanakan sebuah politik tingkat tinggi untuk menghancurkan lawan politik yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yaitu seorang jenderal, dan itu Pangkop Kamtib lagi, Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban. Ini sangat-sangat dahsyat sekali. Nah, jaringan Kokamtib ini juga nggak kecil, gitu. Dia besar, dia punya intelijen, dia punya. Nah, tapi terlepas dari apapun, nah pada masa itu Ali Murtopo sebagai ASPRI. Nah, inilah yang terjadi. Nah, konflik ini memang ada karena ketika dia jadi wakil Kabakin, Ali Murtopo selalu melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, tanpa ada izin, tanpa ada koordinasi dengan Kabakin ketika itu, Bapak Juwono ini. Nah, inilah yang terjadi teman-teman semua, bahwa gerakan-gerakan mahasiswa setelah 65 itu tetap dikomandoi oleh militer, tetap dikuasai oleh militer. Karena itu tadi yang saya bilang, bahwa kualitas, terlepas dari baru berapa tahun setelah kejadian, bahwa terlihatlah bahwa bagaimana ternyata mahasiswa masih memiliki kekuatan untuk menjadi alat dalam melawan politik-politik elit yang ada di sekitar Soeharto. Nah, ini merupakan kenyataan yang sangat pasti. Nah, disinilah makanya jadi Malari itu masih ditunggangi, dan gerakan yang menghancurkan Senen, membakar mobil itu adalah orang Gupi, orang-orangnya Ali Murtopo. Nah, jadi ini apakah ini ada permainan dari Soeharto, atau memang ini permainan Ali Murtopo sendiri untuk menyingkirkan musuhnya, yaitu Jenderal Sumitro. Tapi, nah, terlepas daripada itu semua, bahwa Hardiman Siregar mengakui bahwa dia dan Ali Murtopo ketika itu ingin pergi ke satu tempat di daerah Medan. Dalam wawancara dengan Peter Gonta, dan dia dalam Impact ya, Hardiman Siregar diwawancari oleh Peter Gonta, dan dia menjelaskan itu dengan jelas bahwa sebelum ditangkap dia mau pergi dengan diajak Ali Murtopo ke Medan. Nah, jadi memang ada kedekatan antara mereka berdua sebelumnya. Karena apa? Bila seorang pemimpin, bila seorang elit pejabat mengajak orang, itu berarti udah kenal secara lama. Tidak mungkin dia secara sebentar lalu ngajak, itu nggak mungkin. Pasti ada hubungan yang kedekatan. Nah, jadi Malari ini merupakan bagian dari proses politik yang dilakukan oleh kalangan elit untuk menyingkirkan musuh-musuhnya lewat menggunakan mahasiswa, seperti itu. Atau apakah bisa juga kita katakan bahwa Soeharto ingin menyingkirkan orang-orang ini lewat orang lain, tapi dengan cara dia merasa tidak tahu apa-apa, seperti itu. Karena kita lihat Untung, Sam, dan Brigjen Suparjo, Latif itu tidak dibantu apa-apa, bahkan Letkol Untung pun dihukum mati. Ini seperti itu yang terjadi. Nah, jadi kita lihat bahwa pengorbanan orang-orang yang polos, yang lugu, itu jadi korban dari permainan politik yang ada. Nah, disinilah para mahasiswa ini pun yang diarak ke dalam sebuah arena politik untuk demonstrasi, yaitu menghadang Perdana Menteri Jepang ketika itu, Tanaka Takui, itu untuk menghentikan penanaman modal Jepang kepada Indonesia. Hingga ke Tanaka Takui pun diangkat dengan helikopter untuk terbang ke Kemayoran ketika itu, biar aman di dalam perjalanan. Nah, jadi bahwa kita melihat bahwa ini adalah sebuah intrik yang dilakukan oleh elit politik dengan memanfaatkan mahasiswa sebagai alat dalam permainan politik mereka. Nah, yang kita sayangkan adalah mahasiswa pun mulai tidak paham dengan permainan seperti ini. Ini yang membahayakan sekali bagi mahasiswa. Karena apa? Jadi bisa jadi alat-alat politik yang dimainkan demi keuntungan pribadi yang memiliki kekuasaan sangat besar.
Nah, disinilah yang harus kita pahami bersama, bahwa mahasiswa itu harus sadar lah bahwa kita ini memang memiliki kekuatan dalam power, tapi tidak memiliki kekuatan dalam berpikir hingga menjadi alat dalam sebuah permainan-permainan politik. 65, lalu 74, lalu tahun berapa lagi, itu sangat-sangat riskan sekali dalam permainan-permainan seperti itu. Akhirnya dikorbankan adalah mahasiswa. Inilah makanya teman-teman semua, untuk mahasiswa, makanya mulailah berpikir kritis, membaca buku, menulis dan juga menulis diskusi, dan juga memahami apa-apa yang ada di sekitar kita, hingga kita tidak terjebak oleh permainan-permainan orang-orang politik yang memiliki kekuasaan sangat tinggi. Nah, inilah yang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Malari dihentikan dengan cara keras. Lalu waktu itu adalah Dewan Mahasiswa dibubarkan, berlakulah NKK BKK. Nah, lalu mahasiswa mulai saat itu sudah tidak memiliki peranan apa-apa. Kenapa tidak memiliki peranan apa? Cuma hanya ada dalam keinginan mahasiswa melakukan sesuatu, tapi tidak memiliki pemahaman terhadap apa yang terjadi, hingga kita selalu menjadi mahasiswa hanya sebagai bagian dari serpihan dalam sebuah cerita. Jadi mahasiswa harus ingat ini, bahwa mahasiswa harus memiliki kecerdasan dalam berpikir, mahasiswa harus memiliki pemahaman terhadap sesuatu, dan mahasiswa harus ikut dan tahu apa yang terjadi. Karena bukan apa-apa, kalianlah yang selalu dimanfaatkan dalam permainan-permainan elit politik. Karena apa? Karena kalianlah yang memiliki kemurnian, kalianlah yang memiliki power yang sangat besar di masyarakat, dan kalianlah yang dilihat oleh masyarakat dalam melakukan sebuah aksi. Karena masyarakat itu bisa berubah dalam pola berpikir, tapi mereka tidak pernah bisa lupa bahwa kalianlah mahasiswa sebagai corong utama dalam sebuah perubahan, atau disebutnya kalau istilah genitnya itu agent of change. Itulah istilah genitnya, agen perubahan dalam sebuah permainan politik di sebuah bangsa. Nah, itulah yang terjadi. Nah, tadi kebanyakan tidak seperti mahasiswa Thailand. Mahasiswa Thailand bisa menumbangkan rezim dengan kekuatan mereka. Karena apa? Yang saya pahami, mahasiswa Thailand itu memahami konteks apa yang mereka perjuangkan dan apa yang mereka lakukan. Dan ini tidak berhenti sampai di situ, mereka terus bergerak. Dan mereka terus menyebar pemahaman-pemahaman itu pada yang bawah-bawah mereka. Jadi bukan selesai lupa, enggak. Ini selesai berlanjut sampai ke bawahnya, hingga kontrol terhadap sebagai yang dinyatakan sebagai agen perubahan itu sangat kuat pada diri mahasiswa Thailand. Karena beberapa kali terjadi tumbang pemerintahan. Nah, inilah yang terjadi kawan-kawan semua, bahwa mahasiswa Indonesia tidak pernah berubah dalam bentuk, tidak pernah berubah dalam cara berpikir, dan tidak pernah tahu apapun. Sedih sekali memang, tapi inilah yang terjadi. Jadi elit politik hanya memanfaatkan keberadaan mahasiswa menjadi kebutuhan mereka untuk melakukan kepentingan mereka, demi kekuasaan, demi meraih kekuatan, demi meraih tahta. Demikianlah teman-teman semua. Jadi kesadaran mahasiswa inilah yang harus kita mulai lakukan, melakukan sebuah perubahan dalam cara berpikir dan juga cara melakukan sebuah aksi. Nah, perubahan yang paling penting menurut saya adalah mahasiswa harus sering membaca buku, mahasiswa harus sering menulis, mahasiswa harus sering berdiskusi. Nah, dari apa yang kalian lakukan itu, lempar ke masyarakat setiap tulisan-tulisan, biar mereka merespon, baik dalam bentuk leaflet, entah dalam bentuk brosur, entah dalam bentuk apapun. Kalian harus berusaha melakukan sebuah aksi yang memang kalian punya, yang kalian harus ada di situ, yaitu sebagai agen perubahan. Nah, jadi Malari 74 adalah sebuah permainan elit yang berperang antara dua gajah pelanduk yang diinjak. Itulah yang terjadi.
Nah, bagaimana reformasi 98? Nah, itu nanti kita bahas lainnya. Untuk saat ini demikianlah teman-teman semua, bahwa mahasiswa tahun 74 itu tetap dimanfaatkan dalam peristiwa Manari ini, tetap dimanfaatkan dalam permainan elit untuk menyingkirkan orang-orang yang merasa disaingi dengan melewati kekuatan-kekuatan yang mereka kumpulkan dan mereka bergerak bersama mahasiswa. Bahwa ini bukan sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena hasil dari apa yang dilakukan juga sangat-sangat tidak dihargai oleh Soeharto. Hanya ditulis pemerataan, disetujui apa yang di konsep mahasiswa, tapi tidak pernah dilakukan. Akhirnya hilang begitu saja. Kalau di Thailand tidak, apa yang mereka lakukan dilaksanakan oleh pemerintah, ditumbangkan rezim, diganti yang baru. Itulah yang terjadi. Nah, apakah kita masih mau seperti ini? Mahasiswa Indonesia, bangkitlah, berpikirlah, membacalah, berdiskusilah, pahami sebuah masalah, hingga kita bukan sebagai orang-orang yang bergerak di lapangan karena kita dilihat senior, kita ingin dilihat pejabat, kita ingin diakui masyarakat, tapi memahami sebuah gerakan melalui cara berpikir, cara mahasiswa sebagai agen perubahan. Ini harus kita pahami bersama, singkirkan segala hal-hal yang menghilangkan kita sebagai seorang mahasiswa. Demikianlah teman-teman semua. Berpikirlah cerdas cara mahasiswa, berpikirlah cantik cara mahasiswa, menulislah dengan cara mahasiswa. Biar membacalah para mahasiswa Indonesia, nontonlah televisi mahasiswa Indonesia, nontonlah yang berbobot seperti wawancara, diskusi, atau apapun namanya, dan nontonlah berita-berita. Demikianlah, walaupun berita-berita tidak bisa menjamin, tapi minimal kita tahu siapa yang ada di belakang itu, siapa yang memainkan ini, dan apa yang dibicarakan, dan tujuan akhirnya. Dan juga lewat baca koran, baca buku, baca majalah, bagian dari proses kita bergaul di tengah masyarakat. Kita juga membuatlah analisa jadinya. Jadi itulah untuk bahan-bahan analisa kita, dari nonton TV, berita-berita, baca buku, lalu bermain di tengah masyarakat, lalu lihat wawancara-wawancara para tokoh-tokoh, biar kita juga tahu bahwa ini adalah sebuah ajang untuk memainkan sesuatu dengan memainkan mahasiswa sebagai alat tempur mereka yang terdepan. Oke, inilah. Jadi peristiwa Malapetaka 5 Januari 74 ini adalah permainan dua gajah bertarung pelandu di tengah injak-injak. Oke lah teman-teman semua, demikianlah pola-pola yang telah dilakukan oleh elit. Nah, kita mulai masuk analisa. Nanti kita akan lebih panjang lagi dalam analisa lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Janganlah malas menekan. Janganlah menekan subscribe, like, dan juga nulislah di komen. Biar kita belajar bersama untuk membaca, belajar menulis, dengan tujuan untuk memperkuat analisa kita dalam sebuah bidang. Khususnya untuk politik, kita harus banyak analisa, kita harus banyak buku. Makanya nulislah di komen biar kita bisa berinteraksi dengan cepat dan baik. Demikian juga jangan lupa share. Share ini adalah bagian kita untuk memberikan sesuatu pada orang lain yang baik, berfaedah. Semoga Latis ini berfaedah bagi orang yang mendengar dan melihat, menonton video ini, video-video Latis yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Latis.